Ini kita ke Senayan lagi, di sana ada Cikal Multazam. Mas Cikal, silakan laporan Anda, Cikal. Ya Rudi, sejauh ini masih sama, sidang masih diserahkan sebentar hingga pukul 4 nanti. Namun kita akan mencoba mengambil pandangan lain terkait dengan fenomena atau juga kasus ini dan perjalanan sidang ini sampai dengan hari ini. Bersama saya sudah ada Sebastian Salang. Selamat sore, Bang. Ya, sore. Bang, akhirnya Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan datang untuk memenuhi sidang. Apakah ini bisa dipandang sebagai suatu kemajuan dari proses kasus ini? Ya, sebetulnya kehadiran Pak Luhut ini ya bentuk penghargaan lah terhadap undangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Gitu. Dan itu kan sudah berkali-kali Pak Luhut mengatakan kalau saya dipanggil sama MKD dia akan hadiri, dan hari ini memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan gitu. Tetapi saya kira hadir atau tidak hadir Pak Luhut dalam persidangan ini tidak mempengaruhi banyak hal terkait dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan. Saya malah menduga Mahkamah Kehormatan Dewan sudah punya konsep tentang keputusan yang akan diambil, begitu. Maksudnya konsep seperti apa tuh, Bang? Ya, sekarang di kepala mereka masing-masing itu sudah ada keputusan apa yang akan dibuat. Ya, bahkan mungkin Mahkamah Kehormatan Dewan ini sedang galau, sedang gamang. Keputusan apa yang akan diambil? Apakah mereka berani membuat keputusan yang tegas gitu dengan memberikan sanksi berat, dengan resiko Pak Novanto dipecat dari DPR, atau mereka bahkan mencari formula gimana caranya supaya Pak Novanto ini selamat gitu. Karena apa? Karena meskipun mereka mengeluarkan sanksi ringan, konsekuensinya tetap sanksinya itu adalah sanksi sedang. Karena apa? Karena sebelumnya sudah mendapat sanksi untuk dugaan pelanggaran kode etik yang sama gitu ya. Karena itu meskipun kali ini sanksinya ringan, tapi karena diakumulasi maka konsekuensinya beliau harus berhenti dari jabatannya sebagai ketua DPR. Nah, dalam situasi seperti itu kelihatannya mereka antara maju kena, mundur juga kena. Kalau mereka mengatakan tidak ada pelanggaran sama sekali, maka kemudian mereka akan berhadapan dengan publik yang sudah sangat telanjang gitu ya di mata publik gitu. Dan Anda tahu publik sendiri dia punya ukuran standar etik sendiri gitu. Yang kalau sampai Mahkamah Kehormatan Dewan berani mengatakan tidak, saya nggak tahu deh. Sekarang saja kepercayaan publik terhadap MKD dan terhadap DPR ini sudah ada di titik nadir gitu. Begitu. Oke, tadi saya coba menarik posisi dari Pak Setia Novanto sebagai Ketua DPR kemarin. Pak Setia Novanto meminta tertutup dan dikabulkan. Apakah sebetulnya dengan ini menandakan bahwa Setia Novanto begitu kuat pengaruhnya di DPR, dan apakah pemanggilan ini justru tidak berpengaruh apa-apa? Ya, jadi memang akhirnya setelah kita mengikuti secara keseluruhan, ini memang betul-betul drama politik yang dibuat oleh Mahkamah Kehormatan Dewan ini yang hanya sekedar mempermainkan emosi publik saja. Tetapi pesan substansial di balik itu menurut saya sangat tidak jelas atau kabur gitu. Misalnya kehadiran Pak Luhut hari ini terlihat sekali gitu ekspresi dari anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, pertanyaan-pertanyaannya terlihat begitu gamang ya. Seolah-olah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan itu sudah kehilangan taringnya. Beda sekali ketika mereka berhadapan dengan Pak Sudirman Said. Beda sekali ketika mereka berhadapan dengan Pak Maruf Samsudin. Hari ini tadi sepertinya mereka bingung harus bertanya apa. Apa kira-kira faktor yang menyebabkan itu nih? Menurut pandangan? Ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin mereka gugup juga karena yang hadir ini tentara. Tetapi kan Pak Maruf Samsudin juga tentara, mantan tentara ya. Lalu kemudian Pak Luhut juga sama. Mungkin juga yang lain
Pak Luhut ini sebetulnya sudah ada komunikasi sebelumnya, di mana pada saat press conference itu kan sudah sejumlah anggota MKD juga hadir gitu. Jadi, atau yang ketiga, memang MKD sendiri itu nggak punya konsep yang jelas gitu. Kehadiran Pak Luhut ini sebetulnya mereka mau mendapatkan informasi apa? Konsep itu yang nggak jelas. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan juga bingung sendiri gitu. Karena nggak ada sebetulnya yang perlu digali lebih dalam. Sementara Muhammad Reza yang menjadi saksi kunci dari pertemuan itu sampai sekarang kan belum hadir gitu. Yang kita tunggu sekarang ini apakah Pak Reza Khalid itu bisa dihadirkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, atau Mahkamah Kehormatan Dewan dan DPR secara keseluruhan tunduk sama Pak Reza Khalid. Itu yang kita tunggu sekarang. Yang kedua, sebetulnya kalau kita melihat dan mendengarkan rekaman itu kelihatan sekali atau kita dengar betul yang mengatur skenario permainan ini adalah Pak Reza Khalid. Yang ingin kita tahu atau publik ingin mengetahui, kira-kira bagaimana DPR bertanya kepada Pak Muhammad Reza. Apakah mereka juga seperti sekarang ini yang nggak jelas mau bertanya apa gitu, atau mereka juga bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya begitu dari Pak Muhammad Reza. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Bastian Salang. Rudi, banyak sekali sebetulnya yang bisa kita telaah dari proses adanya dari sidang ini. Tentunya MKD seharusnya bisa fokus dan juga menekankan kepercayaan publik selama ini yang ditaruh atau yang diamanatkan kepada MKD untuk tentunya sama-sama menjaga kewibawaan negara ini. Jangan sampai apalagi kita memikirkan bahwa yang ada di Freeport adalah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Ini adalah harkat martabat juga bagi negara. Tentunya kepercayaan harus bisa dibuktikan oleh MKD bahwa MKD bisa menjaga amanat ini. Rudi. Baik, terima kasih Cikal Multazam, dan kami tentu juga masih akan terus menantikan laporan dari Anda.